Kita ke top topik yang pertama, pemirsa. Kasus suap penanganan perkara CPO yang telah menjerat 4 hakim belakangan membuka kejahatan lain. Dari pengusutan kasus itu, penyidik Kejagung menduga ada persekongkolan antara 2 orang advokat dengan seorang direktur salah satu TV swasta yang tujuannya menyudutkan kerja Kejagung. Dan berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kejaksaan Agung menangkap 3 orang dalam kasus perintangan penyidikan korupsi dalam kasus PT Timah Tbk dan importasi gula di Kementerian Perdagangan. Ketiganya adalah advokat Marcella Santoso, advokat sekaligus dosen Junaidi Saibi, dan direktur pemberitaan sebuah televisi swasta di Jakarta, Tian Bahtiar. Direktur penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan, ketiganya bersekongkol melakukan pemufakatan jahat. Atas perintah 2 advokat Marcella Santoso dan Junaidi Saibi, tersangka Tian membuat narasi negatif yang menyudutkan Kejagung dalam penyidikan kasus korupsi. Atas perbuatannya itu, Tian diduga menerima uang sebesar 478,5 juta rupiah. Jumlah uang itu diketahui setelah penyidik menemukan dokumen dan invoice tagihan berita. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Lebih lanjut, Kejagung menjelaskan, lembaganya tidak menempuh jalur untuk melaporkan TV swasta tersebut ke Dewan Pers karena berita ataupun konten yang dipublikasi TV tersebut sudah didesain atau dibuat sedemikian rupa oleh para tersangka. Tujuannya yakni sengaja untuk mendiskreditkan institusi kejaksaan. Perbuatan terhadap TB adalah bersifat personal. Yang kedua, bukan soal pemberitaannya, tetapi rekayasa untuk menciptakan opini publik yang bekerja sama antara JS, MS, dan TB. Saya kira itu harus kita pahami bersama, ya. Supaya apa? Supaya penanganan tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi ini mendapat pelemahan-pelemahan. Ketiga tersangka perintangan penyidikan itu kini dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk tahap selanjutnya, tersangka Junaidi Saibi dan Tian Bahtiar ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara tersangka Marcella Santoso tidak ditahan lantaran sudah menjalani penahanan sebagai tersangka kasus dugaan suap putusan lepas perkara korupsi fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima kedatangan Ketua Dewan Pers Nini Rahayu di Gedung Kejagung. Pertemuan itu membahas soal penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Televisi Swasta Tian Bahtiar dalam kasus perintangan penyidikan. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut dalam pertemuan itu Jaksa Agung turut menjelaskan mengenai penanganan perkara. Tersangka Tian terlibat merintangi penyidikan kasus timah, impor gula hingga korupsi ekspor bahan baku minyak goreng yang ditangani Kejagung. Harli juga turut menjelaskan kepada Nini detail peran Tian dalam kasus itu. Namun Harli menekankan yang dilakukan Tian merupakan perbuatan personal dan tidak terkait dengan media yang dinaungi. Harli meyakini Dewan Pers paham dan menghormati penyidikan yang bergulir di Kejagung. Bahkan Dewan Pers juga akan memproses kode etik jurnalistik tersangka Tian Bahtiar. Tentu dalam pertemuan ini ada banyak hal yang dibicarakan, baik terkait dengan penanganan perkara, tentu Bapak Jaksa Agung
itu sepakat bahwa sinergitas dan kolaborasi antara Kejaksaan dan Dewan Pers akan terus ditumbuh kembangkan dan ditingkatkan serta dieratkan. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu merespon penetapan tersangka Direktur Pemberitaan TV Swasta Tian Bahtiar dalam kasus perintangan penyidikan perkara impor gula di Kementerian Perdagangan, korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk dan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Nini menyebut bila memang ada bukti tindak pidana, maka penanganannya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Ia pun memastikan Dewan Pers tak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana. Tentu meminta kita masing-masing lembaga ya Pak, sebagai lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara, kalau memang ya, ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers. Kejaksaan Agung kembali menyita aset mewah milik tersangka kasus penanganan perkara CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Arianto Bakri. Kali ini aset mewah yang disita adalah 3 mobil mewah dan 2 kapal. Sejumlah aset mewah yang disita lagi dari Arianto Bakri saat ini masih berjajar terparkir di halaman Kejaksaan Agung. 5 mobil mewah itu diantaranya Porsche GT 3 RS, kemudian Mini GP dan Abarth 695. Tak hanya itu, Kejagung juga menyita 2 unit kapal atau yacht milik Arianto Bakri. Adapun 2 unit kapal tersebut kini bersandar di Pantai Marina Ancol, Jakarta Pusat. Dalam kasus suap di balik putusan lepas 3 terdakwa korporasi, Kejaksaan Agung telah memproses hukum 8 orang tersangka. Mereka diantaranya 4 hakim, 1 panitera, 2 pengacara, dan 1 pihak swasta. Sedangkan untuk barang bukti, ini dilakukan penyitaan tadi siang terkait dengan barang bukti perkara suap dan atau gratifikasi dari tersangka Arianto. Ya, Arianto Pak Gun. Ya, saya lupa namanya karena terlalu banyak ya. Cukup? Ya, 3 mobil dan kita juga mengamankan 2 kapal. Ya, yang baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.